Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kita akan membahas anime Black Clover episode 145. Sebuah episode yang sebenarnya masih terfokus pada cerita arts filler. Tapi walaupun ini cerita filler, menurutku sendiri ceritanya cukup menarik untuk diikuti. Ya, walaupun di awal arts ini terasa rada ganjel sebenarnya, karena kemampuan dari beberapa protagonis terasa kurang terekspos, kayak terasa dilemahin gitu. Tapi dengan beberapa alasan dan penjelasan yang diberikan oleh pihak official, hal ini tuh jadi kerasa lebih masuk akal aja. Ya, mau bagaimanapun Ksatria Sihir sendiri hanyalah seorang manusia yang masih memiliki kelemahan manusia, hingga beberapa trik dasar masih bisa efektif ketika digunakan kepada mereka. Oh iya, walaupun cerita di anime Black Clover saat ini hanyalah arts filler, tapi sebenarnya masih di bawah pengawasan Yuki Tabata. Dan kalian tahu sendirilah, ketika ada sesuatu yang dirasa kurang sesuai dengan cerita utama, Tabata pasti akan memberikan tanggapan, seperti apa yang pernah terjadi sebelumnya, hingga membuat staf Pierrot meminta maaf kepada Yuki Tabata. Bahkan salah satu staf Pierrot sampai meminta maaf kepada fans Black Clover lewat akun pribadi. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan anime Black Clover episode 145 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, di beberapa episode terbaru, pihak official memberikan sebuah narasi singkat yang menjelaskan bahwa ada beberapa golongan masyarakat yang hanya memiliki sedikit mana. Dan di antara mereka bahkan tidak dapat menggunakan sihir, di mana orang-orang malang ini berusaha untuk bertahan hidup di balik bayang-bayang. Lalu karena narasi di awal cerita Black Clover biasanya akan memiliki suatu hubungan dengan cerita, maka ada kemungkinan bahwa dalang di balik kekacauan arts terbaru merupakan ulah mereka, dan tiga bawahan Damnatio hanyalah pion atau alat yang mereka gunakan. Selanjutnya, selain memberikan narasi singkat, di beberapa episode terakhir, pihak official juga sempat memperlihatkan ada seorang laki-laki bertongkat sedang berusaha untuk berjalan keluar dari sebuah gang sempit nan gelap. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapakah pria bertongkat tersebut? Mungkinkah dia akan terlibat dalam kekacauan yang terjadi saat ini? Atau mungkin dia hanyalah gambaran dari warga kerajaan Clover yang tidak dapat menggunakan sihir dan hanya memiliki sedikit mana? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kedua, menurut penjelasan yang diberikan oleh Nero di awal episode ini, sihir yang dia miliki sudah disegel. Tapi sayangnya belum dijelaskan bagaimana dan siapakah yang sudah menyegel sihir yang dia miliki. Hal menarik ketiga, seperti yang dikatakan oleh Kabue, tujuannya bekerja sama dengan Dazu dan yang lain hanya untuk menegakkan keadilan dengan cara menghakimi Nero dan Mari yang dianggap sebagai pelayan iblis. Namun dari perkataan Dazu yang dia ucapkan saat menanggapi Kabue, sepertinya Dazu dan juga Bow memiliki tujuan lain dan tidak diketahui oleh Kabue. Dan Dazu sendiri sempat menjelaskan bahwa dia rela melakukan apapun untuk mencapai tujuan yang dia miliki. Terlebih lagi di bagian akhir diperlihatkan bahwa Shiona dan Onobi sudah dibunuh. Sedangkan Kabue memberikan laporan bahwa mereka sedang berusaha untuk mendapatkan kekuatan iblis. Hal menarik keempat, Julius memerintahkan 5 skuad Ksatria Sihir untuk menyelamatkan Nero dan juga Mari yang akan dieksekusi oleh Devil Punisher. Lalu mengapa Julius sampai menerjunkan 5 kapten hanya untuk menanggapi musuh keroco seperti Devil Punisher? Ya, sebenarnya ada 2 alasan utama. Pertama, seperti apa yang dikatakan oleh Julius, dia dan para Ksatria Sihir belum mengetahui kekuatan musuh, jadi dia tidak mau mengambil resiko. Terlebih lagi ada kemungkinan kalau ada beberapa bangsawan atau seseorang yang akan memanfaatkan kondisi seperti ini. Kedua, penyelamatan adalah prioritas utama. Ya, itulah yang dikatakan oleh Julius. Dan di tempat eksekusi terdapat banyak sekali warga kerajaan Clover. Ditambah lagi musuh mereka adalah pengguna racun, dan salah satu dari mereka adalah Onobi, seorang pengguna sihir penghalang atau barir yang dapat meledak ketika dihancurkan dengan paksa menggunakan sihir. Jadi misi kali ini membutuhkan banyak Ksatria Sihir untuk melindungi warga kerajaan Clover. Ya, lagi-lagi kebodohan warga kerajaan Clover benar-benar merepotkan. Dan walaupun musuh kali ini hanyalah musuh-musuh Kroco, tapi mereka benar-benar dapat menggunakan otak mereka dengan sangat baik. Hal menarik kelima, entah bagaimana caranya musuh Kroco yang saat ini mengakibatkan kekacauan di kerajaan Clover seolah sudah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari para Ksatria Sihir.
Bahkan mereka sudah mengetahui kemampuan Vanessa sekaligus mengetahui kebiasaan Zora. Padahal kami sangat yakin bahwa Zora adalah seorang penyihir yang sangat berhati-hati saat memasang sihir jebakan yang dia miliki. Hal menarik keenam, warna mata dari dua orang yang mengalihkan perhatian Vanessa terlihat sangat aneh, dan mereka berdua terkesan sedang dikendalikan oleh seseorang. Lalu bagaimanakah cara mereka berdua dikendalikan? Apakah mereka dikendalikan dengan semacam sihir? Atau mereka dikendalikan dengan semacam obat-obatan? Mengingat Bow sendiri adalah orang yang sangat berbakat dalam meracik obat-obatan. Hal menarik ketujuh, dari tingkah laku dan beberapa perkataan Julius, sebenarnya pihak official sudah mengisyaratkan bahwa Julius sudah menduga kalau ada seseorang yang memanfaatkan kelompok Devil Banisher sekaligus memanfaatkan Kabwe, Siona, dan juga Onobi. Dan dengan apa yang diperlihatkan di bagian akhir episode 145, dugaan Julius sudah terbukti kebenarannya, di mana hal ini sekaligus menjelaskan alasan mengapa Julius sempat memberikan perintah agar beberapa kesatria sihir berpatroli serta mengawasi beberapa wilayah bangsawan. Lalu setelah dugaannya terbukti benar, seperti apakah rencana yang akan digunakan oleh Julius untuk mengatasi para musuh-musuh Kroco yang memiliki strategi yang hebat? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ke-8, kelompok Devil Believer sudah memperalat kelompok Devil Banisher. Dan dari apa yang sudah diperlihatkan sampai saat ini, bisa kita simpulkan bahwa Devil Believer merupakan kelompok yang didirikan oleh para penyihir penyembah iblis. Tapi sayangnya kita belum bisa memastikan siapakah orang yang memimpin atau sudah mendirikan kelompok tersebut. Entah itu Dazu dan juga Bow, atau mungkin ada orang lain yang sudah memperalat mereka berdua. Tapi yang jelas kelompok tersebut sedang berusaha untuk mendapatkan kekuatan iblis. Nah, setelah kita mengetahui kalau Devil Believer sedang berusaha untuk mendapatkan kekuatan iblis, lalu sebenarnya bagaimanakah cara mereka agar mereka bisa mendapatkan kekuatan iblis? Ya, hal ini belum bisa kita pastikan, dan setidaknya sudah ada 3 petunjuk tentang bagaimana cara mereka mendapatkan kekuatan iblis. Petunjuk pertama, mereka sudah mendapatkan Grimoire daun 5 milik Asta yang dinaungi iblis. Petunjuk kedua, Bow sama sekali belum menggunakan sihir. Entah karena dia tidak bisa menggunakan sihir, atau mungkin sihir miliknya memerlukan syarat dan kondisi tertentu. Petunjuk ketiga, Dazu memiliki semacam bekas luka atau tanda aneh di tangannya, di mana tanda aneh di tangan Dazu ini beberapa kali disorot di arts terbaru, dan pihak official seolah mengisyaratkan bahwa tanda tersebut merupakan sebuah tanda yang akan memiliki sebuah peranan di arts kali ini. Petunjuk keempat, Dazu memiliki sihir katalis yang bisa membuat Dazu menggunakan sihir orang lain. Ya jujur, walaupun sudah ada 4 petunjuk, aku belum bisa beropini banyak tentang hal ini. Lalu bila teman-teman punya opini atau pendapat tentang bagaimana cara atau rencana mereka mendapatkan kekuatan iblis, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.